Monica, turis perempuan asal Irlandia, telah tinggal selama 8 bulan di Bali dan bekerja sebagai model paruh waktu. Ia biasa memasarkan jasanya melalui media sosial. Pekerjaan sebagai model ini bukan satu-satunya yang dikhawatirkan warga lokal. Jasa fotografer tak kalah meresahkannya. Tim investigasi Kompas menelusuri laman-laman forum pencarian jasa fotografer asing. Melalui unggahan utas atau informasi seolah membutuhkan jasa fotografer di Bali. Banyak fotografer lokal maupun asing yang merespon dengan komentar hingga mengirimkan pesan pribadi. Salah satunya adalah Gabriel, fotografer asal Prancis. Ia mempersilahkan calon klien untuk memprioritaskan fotografer lokal, namun akan senang jika ia terlibat. Kemudian ia juga mengirimkan portofolionya dan mengatakan tarifnya 3 juta rupiah sampai 10 juta rupiah per jam. Kesepakatan harga pun dicapai. Gabriel bersedia dibayar 3 juta rupiah untuk 1 jam sesi pemotretan di villa daerah Kuta, Bali. So is it possible if our client asks to do the photo shoot tomorrow morning? Tomorrow morning, today is Friday. Today is Friday, Saturday, April 22. You know what? My camera is broken. Sorry? My camera is broken, so I know a place where I can wear the camera. Okay. But I had to ask them. Okay. It was nonsense. Okay. I will not bring my phone today. Not sure it will be very nice. But what kind of kitas do you have? I have 2 years in the store. 2 years investor? Yeah. Oh. Gabriel adalah satu dari sekian banyak turis asing yang tidak memiliki izin kerja. Gabriel hanya memegang kitas investor atau kartu izin tinggal terbatas untuk penanaman modal asing atau investor. Tak heran, ia hanya mengandalkan koneksi atau kontak privat dalam mendapatkan klien. Sudah 4 tahun ia menetap di Bali dan bekerja di Bali. Kedepan Gabriel berencana untuk investasi atau membuka kursus fotografi. Namun niat itu tak kunjung terrealisasikan. Sama halnya dengan Gabriel, Monica yang bekerja sebagai model dihubungi tim Kompas melalui direct message. Dia tertarik untuk membahas sesi pemotretan komersil lebih lanjut dan sepakat bertemu di sebuah kafe di Badung, Bali. Do I need a specific kitas? What kind of kitas are you on now? I'm on B211A. Yeah? B211A. B211A. So it's like not a kitas for like companies or anything like that. Is it for also business permit or what? I'm not sure. I can check for you and I can tell you. Okay. Well, maybe the passport first. Maybe kita later. Yeah, but I don't think that, because it will be too expensive for you to pay for kitas, and also for me too expensive. Oh, it's not kitas. It's like it's like different. only permit before kitas, right? Yeah. Oh, okay. Monica telah menghabiskan banyak uang untuk liburan di Bali bersama kekasihnya. Untuk bertahan hidup, ia sesekali bekerja sampingan sebagai model dengan tarif 2 hingga 3 juta rupiah untuk 1 jam sesi pemotretan di Badung. Meski hanya memegang visa B211A, ia tetap nekat bekerja di Bali. Lalu, apa itu visa B211A ini? Visa atau izin keluar masuk suatu negara B211A adalah visa untuk kunjungan wisata. Jadi secara hukum, Monica tidak memiliki izin untuk bekerja di Indonesia dan bisa dideportasi jika diketahui pihak imigrasi. Investasi itu nanti saya tertibkan. Ya, warga negara asing yang investasi di Indonesia itu ada prasyaratnya yang tegas dan kita monitor. Kalau tidak, wah repot. Jadi visa-visa investor yang zaman dulu itu akan saya tertibkan. Karena kebanyakan itu disalahgunakan. Intinya imigrasi akan terus melakukan upaya, operasi, kerjasama dengan instansi lain, ya, dalam hal penegakan hukum keimigrasian dan juga dalam membawa atau membuka minat daripada pelintas yang berkualitas. Kita tidak cari quantity, kita carinya quality. Selain menelusuri model dan fotografer, tim investigasi Kompas menemukan penyedia jasa sewa kendaraan berinisial FBI yang dimiliki oleh warga negara Rusia. Berdasarkan penelusuran kami, izin usaha FBI ini legal,
namun diduga memperkerjakan warga negara asing berinisial MP yang tak memegang izin kerja. Kehadiran mereka ditentang keras warga lokal. Karena kita satu sisi kita persaingan orang lokal aja udah banyak, apalagi adanya orang luar kan, WNA juga bisnis di Bali kan, juga membuka peluang bisnis di Bali kan. Tapi ya kalau mereka juga bayar pajak ke negara juga bayar banyak, kita nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang jelas pendapatan kita pasti berkurang. Kompas mengonfirmasi pada direktur soal dugaan tenaga kerja asing bekerja pada persewaan motor PT FBI. Mengapa mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jadi tukang antar ambil sepeda motor begitu, Pak? Kalau dibilang ngambil itu informasi dari siapa? Nggak ada. Berarti mereka itu salah paham. Gimana, Pak? Market saya luar dan lokal. Jadi ya kita ada, kalau mereka mungkin itu dianggap deliverman ya kan nggak tahu. Mengapa warga negara asing tersebut bisa membawa surat perjanjian sewa menyewa itu sekaligus membawa motornya ke konsumen yang menyewa motor, Pak? Nanti saya klarifikasi. Tapi setahu saya ada delivermannya orang lokal ada. Iya, saya orang Bali semua, rata-rata di sana orang Bali ya. Kondisi ini tak hanya mencoreng citra Bali sebagai surganya wisata di Asia Tenggara, namun negara-negara asal wisatawan pun ikut terusik. Bukan hal yang tak mungkin, warga negara asing datang ke Indonesia memang tidak berniat untuk wisata, tapi menghindari dari kondisi negaranya yang sedang dalam ketidakpastian. Perang Rusia-Ukraina dan resesi global bisa menjadi penyebabnya. Tapi Indonesia tidak bisa menolak kehadiran mereka selama izin administrasi tidak ada yang dilanggar. Dibutuhkan mitigasi dan penyelesaian agar Bali tetap menjadi tempat impian bagi setiap wisatawan. Menurut Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. I. Putu Anom, pengawasan yang longgar menjadi faktor yang menyebabkan turis asing ini bertindak sesuka hati. Ia pun khawatir jika nantinya banyak lapangan pekerjaan diambil oleh turis asing ini. Ya, pertama, saya bilang sudah 10 tahun itu ya, pengawasan kurang. Ya, pengawasan dari pemerintah dan aparat kita di desa. Dan justru masyarakat kita kurang ini karena sering mentolerir. Jadi kalau lihat orang asing itu, dia tidak tahu bahwa justru mereka diajak ngobrol biasa. Yang kadang-kadang ya ini loh dipakai kesempatan oleh orang kita juga, Pak. Kita tidak bisa menyalahkan orang asing juga. Pasti dia ada kerjasama dengan orang kita juga. Ini kuncinya. Tidak melulu saya menyalahkan orang asing. Selain pengawasan yang longgar, baginya pemerintah perlu segera mendesain ulang pariwisata Bali yang sebaiknya mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Melalui bagian imigrasi pula, para wisatawan sebaiknya disortir lebih ketat.